Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di BMP2 Channel, bahas masalah pertanian dan perumahan. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih kepemilikan tanah dan atau bangunan itu di dalam harta perkawinan. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bahwa status kepemilikan properti berupa tanah dan atau bangunan di dalam harta perkawinan itu ada dua jenis. Ada dua status gitu. Pertama, ketika pasangan suami istri itu tidak membuat atau tidak mempunyai perjanjian perkawinan, maka status kepemilikan dari tanah dan atau bangunan ini yang diperoleh selama masa ikatan perkawinan menjadi harta bersama. Nah, kedua, ketika pasangan suami istri itu mempunyai atau membuat perjanjian perkawinan yang memuat klausul pisah harta, sehingga kepemilikan atas tanah dan atau bangunan yang diperoleh selama masa perkawinan itu menjadi hak atau milik dan di bawah penguasaan dari masing-masing yang membelinya atau memperolehnya. Nah, terkait harta bersama itu tadi, tidak semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan itu masuk ke dalam harta bersama. Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu mengatur bahwa yang menjadi harta bersama di dalam yang diperoleh selama masa ikatan perkawinan itu di luar harta bawaan, harta warisan, dan hadiah. Jadi kalau di antara pasangan itu tadi mempunyai tanah dan atau bangunan itu sebelum mereka menikah, atau mereka sudah menikah tetapi salah satunya mendapat harta warisan berupa tanah dan atau bangunan, atau juga ketika mereka dalam perkawinan itu salah satunya mendapat hadiah atau hibah berupa tanah dan atau bangunan, maka itu masih di bawah penguasaan dan milik dari masing-masing. Nah, selain itu, selain dari tiga perolehan harta tadi, semuanya masuk menjadi harta bersama. Nah, apa konsekuensinya? Nah, ketika itu berupa harta bersama, maka ketika salah satu yang namanya tercantum di sertifikat hak atas tanahnya akan mengalihkan atau akan menjual atau akan menghibahkan kepada anak-anaknya, atau akan menjaminkan itu sehubungan dengan adanya perjanjian kredit dengan bank, maka dia juga harus mendapat persetujuan dari pasangannya. Jadi dia tidak bisa menandatangani sendiri. Persetujuan itu bisa diberikan dengan cara hadir langsung di hadapan PPAT, notaris atau PPAT, pejabat pembuat akte tanah, dan juga bisa melalui pemberian akte persetujuan. Jadi seandainya pasangan yang harus memberi persetujuan tadi tidak hadir pada saat dilakukannya peralihan hak itu tadi, maka dia bisa membuat persetujuan, akte persetujuan yang itu juga dibuat secara notaris. Jadi tidak bisa persetujuan di bawah tangan. Nah, bagaimana kalau itu tadi mereka mempunyai perjanjian kawin yang memuat klausul antara lain pisah harta? Dalam kaitan ini tentu saja ketika mereka akan menjual tanah miliknya itu, misalnya suami akan menjual tanah miliknya yang namanya tercantum di sertifikat itu, maka dia tidak memerlukan persetujuan dari istrinya. Demikian pula sebaliknya, istri yang membeli tanah dan atau bangunan itu dan namanya tercantum di sertifikat hak tanahnya, maka dia juga tidak memerlukan persetujuan dari suaminya untuk mengalihkan harta berupa tanah dan atau bangunan tersebut. Nah, demikian kalau itu menjadi harta warisan. Misalnya yang harta bersama tadi itu ternyata salah satu dari suami atau istri itu meninggal dunia. Nah, ketika yang meninggal itu yang namanya tercantum di dalam sertifikat, maka sebagian dari tanah dan atau bangunan itu, atau mungkin nilai dari tanah dan atau bangunan itu, sebagian adalah milik istrinya yang merupakan bagian hak dari konogininya.
Nah, sisanya yang 50% itulah yang menjadi harta warisan yang dibagi kepada seluruh ahli waris, yaitu kepada anak-anak termasuk istri yang ditinggalkan tadi, gitu. Nah, tapi kalau yang meninggal itu namanya tidak tercantum di sertifikat, misalnya suaminya meninggal tapi sertifikat atas nama istrinya, maka istrinya ketika akan mengalihkan tanah dan atau bangunan tadi, itu juga harus memerlukan persetujuan dari anak-anaknya. Jadi sekalipun nama dia yang tercantum di sertifikat dan dia pasangan yang hidup lebih lama, itu tidak bisa mengalihkan sendiri tanah dan atau bangunan tersebut. Mengapa? Karena sebagiannya itu adalah hak dari pasangannya yang meninggal dunia tadi, suaminya yang meninggal dunia itu tadi, begitupun sebaliknya ya. Jadi yang sebagian tadi yang berupa hak dari harta bersama tadi, itulah yang menjadi hak juga dari semua ahli warisnya gitu. Sehingga karena di tanah dan atau bangunan itu mengandung sebagian dari hak yang meninggal itu sebagai hak bagian gunung kiminya, dia harus memperoleh persetujuan dari anak-anaknya selaku ahli waris dari ayahnya yang meninggal itu untuk bisa tanah dan atau bangunan itu dialihkan oleh istri yang namanya tercantum di dalam sertifikat ini kalau menyangkut harta bersama. Nah, kalau harta itu ada perjanjian perkawinan, maka itu kan di bawah penguasaan dan kepemilikan masing-masing. Ya, jadi siapa yang meninggal dan mempunyai tanah dan atau bangunan tadi yang namanya tercantum di sertifikat itu, ya langsung saja begitu meninggal itu menjadi harta warisan dan itu menjadi bagian dari seluruh ahli waris termasuk istri dan anak-anaknya, dan itu langsung dibagi sesuai dengan pembagian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi yang mendudukkan diri kepada hukum perdata, maka pembagiannya persen-persen bagian-bagian tadi, apa seperdua, apa seperempat, apa seperlima, itu berdasarkan yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata. Nah, bagi yang mendudukkan diri di hukum Islam, karena hukum Islam itu untuk hukum waris itu sudah diatur secara jelas di dalam Al-Quran gitu dan hadis, sehingga dan kemudian juga untuk masalah perkawinan dan warisan ini ada diatur dalam kompilasi hukum Islam, sehingga bagian-bagiannya setiap ahli waris itu juga mengikuti bagian yang sudah diatur itu di dalam kompilasi hukum Islam, di mana kompilasi hukum Islam itu juga berpedoman pada bagian-bagian yang diatur dalam Al-Quran dan hadis. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan status kepemilikan tanah dan atau bangunan di dalam harta perkawinan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ini bermanfaat bagi semuanya, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton dan juga yang telah memberikan subscribe dan like-nya. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.